Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah negeri yang penuh warna dan kisah lucu dan bijak, hiduplah seorang pria cerdas, miskin tapi bahagia. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Namun kali ini bukan Raja Harun yang membuatnya pusing, melainkan istrinya sendiri. Cerita ini dimulai ketika sang istri Abu Nawas ingin cepat kaya. Tiba-tiba istrinya berseru, "Suamiku, sampai kapan kita hidup miskin begini? Aku dengar tetangga sebelah jadi kaya setelah mendapatkan mantra rezeki." Abu Nawas menyeringai, "Wah, mantra rezeki ya? Kalau begitu mungkin aku juga harus mencari mantra itu. Cepatlah suamiku, aku sudah bosan hidup begini. Aku ingin rumah besar, perhiasan, dan pelayan," ucap istrinya dengan semangat. "Baiklah istriku, tapi ingat, mantra yang aku tahu sangat rahasia. Bahkan raja pun belum tentu tahu." Mata istrinya berbinar. "Benarkah? Wah, suamiku ternyata hebat juga ya. Ajari aku, cepat suamiku." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu kali ini ia harus menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui istrinya yang sangat serakah, tapi sekaligus mengajarkannya makna doa yang sebenarnya. Malam itu Abu Nawas duduk di sajadah. Ia mengambil kendi air, menyalakan pelita, lalu berdoa dengan suara pelan, sementara istrinya mengintip dari balik pintu. Abu Nawas berlaga serius, "Ya Rob yang Maha Kaya, jadikanlah aku manusia yang lapang rezekinya, namun jangan jadikan aku hamba yang lupa bersyukur." Istrinya berbisik heran, "Hah? Itu mantranya? Kok seperti doa?" Abu Nawas berpura-pura marah. "Shh, ini mantra yang sangat sakral. Kalau tidak dijaga, bisa hilang khasiatnya." Istrinya takjub. Baik, aku tidak akan ganggu suamiku. Tapi ajari aku. Aku ingin cepat kaya juga." Abu Nawas tersenyum licik tapi lembut. "Tentu istriku, besok pagi kita akan pergi ke sungai. Di sana aku akan ajarkan mantra paling mujarab di dunia." Pagi itu, Abu Nawas dan istrinya berdiri di pinggir sungai. Abu Nawas membawa kendi kosong. "Nah, sekarang pegang kendi ini. Ucapkan mantranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan." Artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang engkau terima." Istrinya bingung. "Suamiku, itu doa, bukan mantra kan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Nah, itulah rahasianya. Tak ada mantra yang paling ampuh selain doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang Maha memberi rezeki. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki." Istrinya terdiam, namun belum sempat merenung. Kabar tentang mantra kaya Abu Nawas sampai ke telinga Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kau memiliki mantra yang bisa membuat orang cepat kaya. Benarkah itu?" Abu Nawas tersenyum sopan.
Betul tuanku, tapi mantranya sangat rahasia dan tidak bisa diucapkan sembarangan. Raja Harun penasaran. Aku ingin mendengarnya. Jika benar ampuh, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas menjawab, baik tuanku, dengarkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban min fadlik. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang luas, halal dan baik dari karunia. Raja Harun terdiam lalu tertawa kecil. Oh, jadi ini doanya Abu Nawas, bukan mantra sihir kan? Benar tuanku, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan kekayaan sejati, bukan mantra, bukan jin, bukan juga tipu daya manusia. Raja Harun tersenyum lalu memandang istri Abu Nawas yang menunduk malu. Raja Harun berkata kepada istri Abu Nawas, wahai istri Abu Nawas, engkau harus belajar banyak dari suamimu. Sesungguhnya kekayaan bukan hanya pada harta, tapi pada hati yang bersyukur. Sejak hari itu, istri Abu Nawas tak lagi meminta mantra cepat kaya. Ia belajar berdoa dan bekerja dengan ikhlas. Dan Abu Nawas, ia tertawa kecil setiap kali mengingat kisah itu. Abu Nawas tersenyum sambil menatap langit. Ternyata benar, kekayaan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang selalu berdoa dan bersyukur. Cerita selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di balariung istana. Para menteri, ulama, dan cendekiawan berkumpul mengelilinginya. Tiba-tiba, seorang ulama yang terkenal sombong berdiri sambil berkata, wahai Baginda, hamba mendengar bahwa Abu Nawas selalu bisa menjawab segala pertanyaan. Maka izinkan hamba menguji dia dengan pertanyaan paling sulit. Apa pertanyaanmu wahai menteri? Tanya Baginda Raja. Ini pertanyaan yang mustahil Baginda. Seperti apakah bentuk Tuhan itu? Semua orang terperanjat. Pertanyaan itu terdengar mustahil. Sebagian berbisik, kali ini Abu Nawas pasti terjebak. Tak mungkin ia bisa menjawab tanpa menyesatkan. Raja pun tersenyum licik. Panggil Abu Nawas ke istana. Mari kita lihat kecerdikannya. Beberapa saat kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang, mengenakan jubah lusuh dan sorban sederhana. Ia memberi salam lalu duduk bersila. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini engkau akan diuji. Katakanlah kepada kami, seperti apakah bentuk Tuhan? Jika engkau menjawab salah, nyawamu taruhannya. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menunduk sejenak, seolah berpikir keras. Lalu ia berkata, Baginda Raja, sebelum hamba menjawab, izinkan hamba meminta sesuatu. Tolong bawakan sebuah gelas kosong. Para prajurit segera mengambilkan gelas. Abu Nawas menunjuk gelas itu. Baginda, bisakah engkau menuangkan seluruh air sungai Tigris ke dalam gelas kecil ini? Raja terkejut. Mana mungkin Abu Nawas? Gelas ini kan kecil. Sungai Tigris begitu luas dan dalam. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, bagaimana mungkin otak manusia yang sekecil ini bisa menampung gambaran bentuk Tuhan yang maha besar? Semua yang hadir terdiam. Ulama yang menantang tadi mendengus, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lantang. Manusia hanya bisa mengenal Tuhan lewat tanda-tandanya, bukan lewat rupa. Lihatlah matahari. Siapa yang bisa menatapnya lama-lama tanpa silau? Kalau matahari saja tidak bisa kita pandang utuh, apalagi sang pencipta matahari.
Jadi bertanyalah dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Tuhan bukanlah boneka yang bisa digambarkan sesuai hati manusia. Raja Harun tertawa keras. Benar juga katamu Abu Nawas. Pertanyaanmu terbalik wahai ulama. Kau ingin tahu bentuk Tuhan, tapi malah menyingkap kebodohanmu sendiri. Akhirnya, pertanyaan itu pun gugur. Ulama yang sombong itu menunduk malu. Sementara Abu Nawas keluar istana dengan senyum lebar. Orang-orang di pasar pun berbisik-bisik kagum. Abu Nawas sekali lagi selamat dari jebakan. Bahkan dengan gelas kosong, ia mampu mengajarkan kebijaksanaan. Dan sejak hari itu semakin banyak orang yang sadar, bertanya soal Tuhan bukan untuk pamer kepandaian, melainkan untuk merendahkan diri. Cerita selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang wanita cantik mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan berlinang air mata, wanita itu mengadukan masalah yang menimpanya. "Tuan Abu, maukah kau menolongku?" pinta si wanita. "Ada masalah apa denganmu?" tanya Abu Nawas.
"Aku telah mengandung bayi dalam rahimku, tapi aku tak punya suami," jawab si wanita. "Kau telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak Tuan, demi Allah tidak. Bayi dalam kandungan ini akibat pemerkosaan. Beberapa bulan yang lalu aku telah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal," jawab si wanita. "Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin Tuan jadi suamiku. Aku malu Tuan, aku punya anak tapi tak ada ayahnya. Orang-orang pasti akan mengira aku bukan wanita baik-baik," kata si wanita. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaannya. 3 bulan kemudian tersiar kabar kalau wanita tersebut melahirkan. Ketika ditanya orang-orang siapa suaminya, wanita itu menyebutkan nama Abu Nawas. Ia mengaku sudah 3 bulan dinikahi. Sontak kabar ini pun menjadi gempar. Abu Nawas kini menjadi buah bibir di masyarakat. Ada yang menggunjingnya, ada pula yang menghujatnya. Akan tetapi Abu Nawas sama sekali tak menghiraukannya. Ia tak mau ambil pusing mendengar kabar tersebut. Hingga suatu ketika ada salah satu sahabatnya yang memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas. "Maaf kawan, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu," kata sahabatnya. "Mau tanya apa?" balas Abu Nawas. "Apa benar wanita yang melahirkan itu istrimu?" tanya sahabatnya. "Iya benar." "Memangnya kenapa?" tanya balik Abu Nawas. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menikah?" tanya sahabatnya. "Kurang lebih 3 bulan," jawab Abu Nawas. "Oh maaf nih, bukannya dibutuhkan 9 bulan untuk melahirkan bayi?" tanya sahabatnya. "Iya itu benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana kau bisa punya anak hanya dalam 3 bulan? tanyanya kembali. "Itu hitungan sederhana. Sekarang tanya balik sama kamu. Aku sudah berapa lama menikahi wanita itu?" tanya balik Abu Nawas. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?" tanya Abu Nawas kembali. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungan?" 3 bulan juga, jawab sahabatnya. "Nah itu dia. Kalau dijumlahkan semuanya maka akan menjadi 9 bulan seperti yang kau kira," jelas Abu Nawas. Sahabatnya pun menjadi bengong mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas,
Engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di bulan puasa, Abu Nawas termenung sendirian meratapi nasibnya. Gaji dari kerajaan belum juga dibayarkan karena kondisi kerajaan sedang krisis, sementara Lebaran semakin dekat. Dalam hatinya ia bergumam, "Aduh, hari terus berganti, siang lagi malam lagi, siang lagi malam lagi, tapi aku tetap saja tak punya uang. Rokok pun tak terbeli, apalagi baju baru buat anak istri. Bagaimana ini?" Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Keledai satu-satunya terpaksa harus ia jual. Tanpa menunggu lama, ia membawa keledainya ke kuburan saat tengah malam. Setibanya di sana, ia berdiri tegak dan berseru lantang, "Wahai penghuni kuburan, siapa yang mau membeli keledai ajaibku?" Tiba-tiba dari balik nisan yang gelap muncul sosok pocong. Pocong itu menatap Abu Nawas dengan heran dan bertanya, "Wahai manusia, ada apa kau berteriak-teriak di sini? Kenapa kau mencari kami?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku ingin menjual keledai ajaib ini. Tapi kemana teman-temanmu yang lain, Cong? Kenapa kau sendirian di sini?" Pocong menghela napas sebelum menjawab, "Teman-temanku sedang sibuk berjaga malam. Aku saja yang kebetulan lewat di sini." Ia kemudian terdiam sejenak, menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran, lalu bertanya, "Tapi kenapa kau ingin menjual keledai ini kepadaku?" Abu Nawas berpikir sejenak. Jika aku mengatakan bahwa aku butuh uang, pasti mereka akan menertawakanku karena tahu aku orang miskin. Maka dengan senyum liciknya ia berkata, "Aku hanya kasihan melihatmu, Cong. Kau harus berjalan dengan cara meloncat-loncat. Tidakkah kau lelah?" Pocong menghela napas panjang. "Ya, tentu saja melelahkan. Tapi ini sudah kodrat kami sebagai pocong." Abu Nawas mengangguk, lalu melanjutkan, "Nah, daripada kau lelah meloncat-loncat terus, lebih baik kau beli keledaiku ini. Harganya murah, hanya 1.000 dinar." Pocong menatap keledai itu dan berkata, 1.000 dinar? Itu mahal sekali. Di pasar, keledai biasa harganya hanya 100 dinar. Abu Nawas tertawa kecil. "Tapi ini bukan keledai biasa, Cong. Ini keledai ajaib. Kau bisa menaikinya dan pergi kemana saja tanpa harus meloncat-loncat." Setelah berpikir sejenak, Pocong akhirnya setuju. "Baiklah, aku beli," katanya. Tiba-tiba sebuah peti hitam muncul di depan Abu Nawas, dan di dalamnya terdapat 1.000 dinar emas. Dengan penuh kegembiraan, Abu Nawas segera mengambil uang itu dan pergi meninggalkan kuburan. Sesampainya di rumah, ia tertawa sendiri sambil bergumam, "Dasar pocong, mana ada pocong bisa naik keledai? Kan kita sudah beda alam." Dan benar saja, di kuburan pocong berusaha menaiki keledai tersebut, tapi setiap kali mencoba, tubuhnya yang tak berwujud selalu tembus begitu saja. Sementara itu, Abu Nawas tidur nyenyak dengan kantong penuh uang, puas dengan kelicikannya. Kisah selanjutnya. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas tiba-tiba ingin menikmati secangkir kopi. Sayangnya, persediaan di rumahnya habis. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung kopi di seberang hutan, meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam, tapi demi secangkir kopi, Abu Nawas tak gentar. Sambil berjalan melewati hutan yang sunyi, ia tetap santai. Sesekali, suara burung malam dan dedaunan yang tertiup angin membuat suasana sedikit mencekam.
Tapi Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di warung kopi. "Pak, ada kopi?" tanya Abu Nawas kepada penjual kopi. "Ada, Tuan Abu. Mau diminum di sini atau dibungkus?" jawab sang penjual. "Dibungkus saja, buat nemenin sahur nanti," ujar Abu Nawas. Sang penjual kopi keheranan. "Tumben Tuan Abu, malam-malam begini beli kopi, gak takut hantu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, mana ada hantu di bulan puasa. Sebelum Ramadan sih aku sering ketemu hantu, tapi hantu itu malah takut kalau bertemu denganku. Mereka gak mau aku kerjain," katanya dengan wajah penuh percaya diri. Penjual kopi tertawa terbahak-bahak. "Kalau aku sih nggak berani keluar malam begini, sering apes ketemu hantu terus. Padahal aku nggak pernah mengganggu mereka, dan aku sering beribadah," keluhnya. Abu Nawas tersenyum sinis. "Mungkin tuan ibadahnya hanya kalau lagi butuh sesuatu saja. Hantu itu doyan sama orang yang jarang beribadah loh," katanya sambil mengambil kopi yang sudah selesai dibungkus. Setelah membayar, Abu Nawas pun berpamitan. "Baiklah, aku pulang dulu, sahur sebentar lagi," katanya. "Hati-hati Tuan Abu. Di dekat kuburan suka ada Mbak Engkun yang berdiri di ranting pohon," ujar penjual kopi sambil berbisik. Abu Nawas hanya tertawa kecil, melanjutkan perjalanan pulang melewati hutan. Saat melewati kuburan, ia tiba-tiba kebelat kencing. Karena tak tahan, ia pun berhenti di bawah sebuah pohon di pinggir kuburan untuk buang air kecil. Setelah itu ia kembali berjalan pulang. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Abu Nawas mulai heran. "Loh, kok aku balik lagi ke kuburan ini? Bukannya aku sudah berjalan jauh?" gumamnya. Ia mulai berpikir, jangan-jangan aku dikerjain hantu gara-gara tadi kencing enggak permisi, ucapnya dalam hati. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas teringat bahwa saat berbuka puasa tadi ia makan banyak jengkol. Ia pun tersenyum jahil dan bersiap melancarkan serangan balasan. Dengan suara lantang ia berkata, "Hai hantu penunggu pohon ini, kamu sudah menyesatkan jalanku. Kalau kau masih menggangguku, aku kencingin lagi pohon ini. Kebetulan aku habis makan jengkol, jadi siap-siap mabuk." Tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat cepat ke atas, menghilang seketika. Abu Nawas tertawa puas. "Mampus kau, berani-beraninya mengerjai aku," katanya sambil kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalannya terasa lebih lancar. Hanya butuh 1 jam, akhirnya ia sampai di rumah tepat waktu untuk sahur. Dengan santai ia duduk menyeruput kopi yang tadi dibelinya sambil menikmati sebatang rokok. "Aduh, malam ini benar-benar nikmat," gumamnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan telah tiba. Kota penuh dengan semangat ibadah dan aroma makanan lezat menjelang berbuka puasa. Di sudut pasar, para pedagang takjil sibuk menjajakan dagangan mereka. Ada yang menjual kurma, bubur, manisan, hingga roti khas Timur Tengah. Suatu sore Abu Nawas berjalan-jalan mencari takjil. Ia melihat sebuah gerobak dengan spanduk besar bertuliskan, "Takjil murah, hanya 1 dinar." Mata Abu Nawas langsung berbinar. "Wah, murah sekali ini. Biasanya takjil di sini mahal, tapi ini cuma 1 dinar. Aku harus membelinya," gumamnya. Dengan langkah cepat Abu Nawas mendekati penjualnya. Seorang pria bertubuh gemuk dengan senyum ramah. "Tuan, apakah takjilnya masih ada?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, masih banyak. Silahkan dibeli," jawab si penjual dengan senyum lebar. "Baiklah, saya beli takjilnya. Tolong buatkan 1 porsi," kata Abu Nawas. Si penjual bertanya, "Tuan ingin isi berapa kurma dalam takjilnya?" Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Memangnya ada pilihan isi?" Si penjual mengangguk. "Ya Tuan,
Kami punya takjil isi bebas, minimal 1 buah kurma, selebihnya terserah Anda. Abu Nawas berpikir, kalau murah begini lebih baik ambil yang agak banyak saja. Lalu ia berkata, baiklah, saya ingin yang isi 5 buah kurma. Si penjual segera menyiapkan takjil, memasukkan 5 buah butir kurma ke dalam mangkuk berisi susu dan madu, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengeluarkan uang 1 dinar dan memberikannya kepada si penjual. Namun begitu menerima uang itu, si penjual mendelik dan berkata, "Tuan, uangnya kurang." "Apa? Kurang? Bukankah harganya 1 dinar?" tanya Abu Nawas bingung. Si penjual tersenyum penuh kemenangan. "Benar Tuan, tapi 1 dinar untuk takjil yang berisi 1 buah kurma. Tuan memesan isi 5, jadi harganya 5 dinar." Mata Abu Nawas langsung membelalak. Astagfirullah, jadi kau menjual takjil dengan sistem harga per butir kurma? Kenapa tidak kau tulis dengan jelas? Protes Abu Nawas. Si penjual tetap tersenyum. "Saya sudah tulis Tuan, takjil murah 1 dinar. Itu benar kan? Saya tidak menipu. Hanya saja Anda tidak bertanya lebih dahulu." Abu Nawas merasa tertipu, tapi ia tahu ini bukan penipuan biasa, melainkan kecerdikan si penjual dalam bermain kata-kata. Akhirnya Abu Nawas terpaksa membayar 5 dinar. Namun dalam hatinya ia bersumpah, besok aku akan kembali dan membalas trik licik ini. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat si penjual masih menjajankan dagangannya. Kali ini Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Tuan, saya ingin membeli takjil 1 dinar, isi 5 buah kurma," katanya dengan tenang. Si penjual senang karena Abu Nawas kembali, lalu segera menyiapkan takjilnya. Setelah selesai, Abu Nawas menerima takjilnya dan berkata, "Terima kasih, sekarang saya ingin membeli lagi 1 dinar untuk 1 buah kurma." Si penjual mengangguk dan menyiapkan lagi 1 porsi. Lalu Abu Nawas mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Setelah membeli 5 porsi secara terpisah, Abu Nawas kini membeli 5 buah kurma dan 5 mangkuk terpisah. Tetapi ia hanya membayar 5 dinar, bukan 25 dinar. Si penjual terdiam, wajahnya berubah kecut. Ia sadar bahwa ia telah dikerjain oleh Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang aku tidak merasa rugi lagi. Hukum jual beli harus adil, bukan?" Jamaah yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Si penjual takjil akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan mengubah spanduknya agar lebih jelas tertulis harga per kurma, agar tak ada lagi yang tertipu atau membalasnya seperti Abu Nawas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.